Kalau dulu 2 periode Bapak Jokowi mengurus tentang kasus ini tidak pernah kelar, ya apakah presiden yang sekarang ini tetap akan buta dengan hukum yang seperti itu, yang menyatut ya perikemanusiaan nyawa seseorang? 7 tersangka loh. Ya 7 tersangka, akankah saya bunyi lagi? Kemudian kalian bilang itu undang-undang ITE lagi. Kemudian kalian akan tangkap saya, begitu. Kalau saya bersuara, pertanyaan saya kembali lagi untuk presiden yang sekarang ini, yaitu Prabowo Subianto, apakah ya Bapak Presiden saat ini akan tuli juga seperti Jokowi tentang kasus yang namanya 7 tersangka yang tidak bersalah ini? Kebenaran dan keadilan di Indonesia ini susah mencarinya. Yang kasat mata pun sulit dicapai. Jadi pertama saya memberikan penghargaan pada penasihat hukum ya, yang telah bekerja tanpa pamrih, nggak dibayar, hilang waktu, hilang tenaga, hilang duit gitu. Tapi Allah yang akan balas. Amin. Yang kedua, saya menyoroti pertimbangan walaupun tidak seluruh karena belum dibacakan seluruh. Pertama, ditolaknya itu karena tidak ada kekeliruan hakim. Ya kalau kita lihat dalam peradilan anaknya pun dia sudah keliru dalam menyidangkan. Satu. Yang kedua, hakim tidak menghadirkan, memerintahkan untuk hadir si penasihat hukum mendampingi perkara yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun. Itu sudah keliru, sudah kesalahan, sudah hilap, apa salah, sudah masuk semua itu. Yang berikut, dia katakan tidak ada novum. Lah itu bukti forensik yang awalnya tidak dimasukkan dan kemudian dimasukkan, kemudian percakapan antara Tina dengan siapa itu temannya, nah dengan Winda atau siapa itu apa bukan novum? Terus yang berikut, novum itu kan alat bukti yang belum dipakai. Ada saabrek saksi baru yang belum pernah didengar di dalam persidangan. Itu apakah bukan novum? Novum itu alat bukti. Lah, tak perlu belajar hukum tinggi-tinggi sampai ke doktor gitu ya, sampai kemana-mana. Anak baru belajar S1 saja belum tamat sudah ngerti bahwa itu novum gitu. Nah, kok dikatakan tidak ada novum? Nah, terus kemudian saya juga agak kagum dengan Pak Jutek yang mengatakan harus diterima. Ya terus saya katakan hukum mengatakan untuk putusan yang dirasakan tidak adil dan tidak bisa cocok dengan kita bukan diterima. Karena undang-undang pun memberikan kesempatan kita untuk melakukan perlawanan. Akan ada upaya hukum lanjutan, Pak? Iya, itu perlawanan namanya. Bukan diterima, bukan dihormati, tidak harus dihormati. Ya, jadi putusan yang dihormati, putusan yang diterima dihormati. Kalau nggak diterima, itu dilakukan perlawanan hukum. Bagi keluarga 7 terpidana, karena PK yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung. Tentunya rasa sedih dan putus asa bisa jadi menderat semuanya, termasuk saya yang sejak awal terus mendorong agar kasus ini bisa dibuka kepada publik dan mendapat putusan yang adil bagi 7 terpidana. Tetapi hakim Mahkamah Agung memberikan putusan yang berbeda, yang tentunya bertolak belakang dengan harapan kami. Dari sisi aspek perjuangan, seluruh warga Indonesia, para lawyer yang mengajukan PK sudah berjuang dengan baik. Saksi-saksi sudah dihadirkan, tetapi sudut pandang hakim memang berbeda. Dan selanjutnya, tim kuasa hukum akan melihat apa isi atau dasar dari penolakan PK tersebut. Dari dasar penolakan PK tersebut nanti diharapkan dipelajari oleh para pengacara untuk mengajukan langkah-langkah hukum berikutnya. Masih terbuka langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Kita tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga PK yang ditolak ini menjadi jalan untuk kita terus berjuang agar pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa 7 terpidana tidak bersalah. Dan
berdasarkan informasi yang saya terima dari Pak Jutek bahwa bisa langkah-langkah yang dilakukan setelah mempelajari bisa melakukan PK yang kedua atau langkah-langkah hukum lainnya sebagai jalan untuk membebaskan mereka. Semoga duka ini tidak membuat kita putus asa, tetapi memacu kita untuk terus bersemangat memperjuangkan hak-hak manusia. Jadi memang mungkin pada seluruh warga netizen di seluruh Indonesia yang selama ini konsisten memberikan dukungan, doa dan harapan, dan kita tidak boleh berhenti untuk memperjuangkan kebenaran. Dari kejanggalan-kejanggalan itu kalau tetap diputus bersalah itu namanya kekeliruan hakim, kehilapan hakim itu. Lalu bagaimana kalau ya hakim PK ini mengatakan bahwa tidak menemukan ya kekeliruan hakim, kehilapan hakim pada sidang atau pada putusan pengadilan pada tingkat pertama atas nama 8 terpidana itu. Lalu bagaimana pemikirannya? Saya sih ini meragukan ini kompetensi ya, kemampuan hakim PK dalam memeriksa PK perkara 8 terpidana ini. Sepertinya hakim PK ini harus lebih teliti lagi, harus belajar hukum lebih teliti lagi. Atau saya menduga jangan-jangan ini dibuat pertimbangan seperti itu ya. Jangan-jangan karena menjaga 3 institusi. Ini pikiran saya ya, saya nggak tahu nih kan. Nah, tapi kalau dilihat tidak ada kekeliruan, tidak ditemukan kekeliruan, saya tidak sependapat. Nah, berarti ini hakim PK, saya menyimpulkannya, saya melihat hakim PK ini telah melakukan kekeliruan dan kehilapan yang nyata dalam memutus PK 8 terpidana ini. Lalu kalau hakim PK melakukan kekeliruan yang nyata, kehilapan, kita mengadu kemana? Karena tingkat atau upaya hukum luar biasa yang terakhir ya, upaya hukum yang terakhir adalah upaya hukum luar biasa ini PK. Jadi menurut saya ya harus diperiksa ini hakim PK-nya oleh komisi yudisial, harus diperiksa oleh komisi yudisial. Itu. So, berarti untuk langkah selanjutnya pengungkapan kasus pidana ini kan bisa dibilang masih janggal lah ya. Selanjutnya gimana untuk depo juga? Ya. Kalau jelas jadi setelah pejabat MA Mahkamah Agung itu menerangkan bahwa penolakannya itu bukan karena jangka waktu kadaluarsa, karena tidak ditemukannya kekeliruan hakim, ya itu misalnya, maka ajukan PK lagi saja, boleh kok, karena ya itu tidak diatur harus 1 kali 2 kali atau dibatasi, tidak. Saya tuh ya benar-benar kecewa dengan keputusan Mahkamah Agung tentang penolakan PK 1 mengenai 7 tersangka termasuk Sudirman. Dengan alasan masih ada kurang 19 berapa katanya. Kalau saya pribadi ya, khususnya untuk Rudiana dan kawan-kawan, terkutuklah kalian semua. Lagi pula andil dari pemerintah ini 2 periode Jokowi nggak kelar-kelar tuh kasus sampai sekarang. Apakah pemerintah saat ini juga, pemimpin yang baru ini juga akan buta tentang kasus ini, akan tuli dengan kasus ini, dengan 7 tersangka yang tidak bersalah dipenjarakan seumur hidup, kemudian PK diajukan, semuanya ditolak dengan alasan masih ada yang belum terlengkapi. Aduh, beginikah hukum negara kita bisa dijual beli? Benar kata yang di lagu Gayus Tambunan itu ya, seperti yang kata lagu, hukuman bisa dibeli ya, agar apa namanya, andai aku ini Gayus Tambunan. Nah sekarang ini nggak hanya itu aja ya, kasus yang namanya masalah Rudiana yang memvonis orang-orangnya yang bukan fasilitasnya menangkap orang-orang ini. Kemudian barang-barang bukti diadakan seperti yang namanya sidik jari, masalah bambu dan sebagainya, tentang sperma siapa yang diambil untuk barang bukti tersebut ya. Ada enggak tes DNA masalah sperma itu dikeluarkan? Enggak ada pula ya. Untuk penegak hukum di Indonesia
hanya saja saya berkata hari ini terlaknat semua kalian ya mengenai zolimnya kalian kepada orang-orang yang tidak bersalah ya, kepada orang-orang yang menggenggam hukum ya saat ini ya untuk penolakan PK 1 mengenai 7 tersangka yang tidak bersalah dijadikan seumur hidup penjara. Mudah-mudahan ya kamu dan kawan-kawan di sana, khususnya saya pribadi, saya benar-benar marah loh, murka semua kalian ya, murka, benar-benar murka kalian yang menggenggam hukum, jual beli hukum di sana, termasuk jaksa, termasuk mahkamah yang memutuskan tersebut, penolakan tentang PK 1 tersebut. Selama ini saya masih mengamati, diam. Tapi hari ini dengan keputusan kalian ya mengenai 7 tersangka tersebut, orang-orang yang tidak bersalah dijadikan penjara seumur hidup, bahkan mengawal Sudirman untuk menyelawat yang namanya orang tuanya aja dikawal seperti mengawal teroris, sangat-sangat berlebihan. Di mana letak hukum negara kita? Di mana letak nurani orang-orang penegak hukum di negara kita ini? Sementara dulu yang teriak-teriak paling utama itu adalah Hotman Paris, orang yang senior di negara kita ini, katanya orang yang paling hebat pengacara di negara kita ini. Masa kalian membela yang namanya orang yang bersalah? Orang yang tidak bersalah tetap kalian jebloskan, nonton aja gitu ya. Nah, untuk oknum-oknum ya, saya hanya mengutuk kalian aja, terkutuklah 7 keturunan kalian itu ya. Sampai di sana, mudah-mudahan kalian semuanya digulung air, digulung angin. Itu benar-benar nurani saya benar-benar marah tentang kasus ini ya. Tidak ada kelar-kelarnya. Selama ini banyak orang yang bertanya, kemana kasus Pina, kemana kasus Pina? Kasus Pina ini orang udah pontang-panting ya, beberapa pengacara tim kuasa hukum 7 tersangka yang tidak bersalah itu ya berjuang mati-matian, tetap ditolak. Uang adalah segala-galanya buat kalian ya dah. Pertanyaan saya, kalau dulu 2 periode Bapak Jokowi mengurus tentang kasus ini tidak pernah kelar, ya apakah presiden yang sekarang ini tetap akan buta dengan hukum yang seperti itu, yang menyatut ya perikemanusiaan nyawa seseorang? 7 tersangka loh ya, 7 tersangka. Akankah saya bunyi lagi? Kemudian kalian bilang itu undang-undang ITE lagi, kemudian kalian akan tangkap saya begitu kalau saya bersuara. Pertanyaan saya kembali lagi untuk presiden yang sekarang ini, yaitu Prabowo Subianto, apakah ya Bapak Presiden saat ini akan tuli juga seperti Jokowi tentang kasus yang namanya 7 tersangka yang tidak bersalah ini? Apakah Anda juga akan buta melihat keadaan 7 tersangka seperti itu? Diam 1000 bahasa. Ada apa ini? Penjualan atau bisniskah tentang narkoba? Atau bisnis tentang sesuatu yang menguntungkan kalian sehingga 7 tersangka yang tidak bersalah diadakan barang bukti, bukan berdasarkan barang bukti murni, diadakan seperti kasus yang namanya kasus anak remaja yang di Semarang kemarin. Mana mungkin anak remaja itu bisa menyimpan celuri, bisa menyimpan yang namanya samurai di dalam tasnya. Setelah mereka meninggal di Dormati, kemudian muncul barang bukti, semua diadakan. Mudah-mudahan dengan doa saya hari ini ya, saya benar-benar ya mengutuk orang-orang tersebut ya, murka semua keluarganya ya, murkalah semua keluarganya. Semoga air bisa meluap lebih ganas lagi dari itu, menggulung keluarga kalian tentang ketidakadilan buat yang namanya 7 tersangka, terutama Sudirman. Di mana hati nurani kalian? Di mana hati nurani seorang pemimpin yang pura-pura buta, pura-pura tuli tentang kasus ini? Di mana yang katanya pengacara yang handal itu untuk membela yang namanya orang-orang yang tidak bersalah? Diam mingkem 1000 bahasa. Itulah Indonesia saat ini. Indonesia diambang kehancuran, terutama hukum, berpihak kepada uang, bukan berpihak ke keadilan tentang orang-orang yang tidak bersalah. Bukan,
uang segala-galanya untuk menjebloskan orang. Apalagi ada orang yang membelanya melalui media sosial semua. Salah satu adalah senjata mereka adalah undang-undang ITE tersebut. Salam waras aja bernegara kita. Nah, tentang Novum, saya sudah kan berulang kali saya bilang Novum itu saksi itu tidak asal dia berani memberi sumpah, tetapi harus diverifikasi, diaudit dan validasi. Dengan validasi itu valid ya, Novum itu valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita sebagai contoh aja. Ada dasarnya nggak itu? Ada itu, bukan gimana? Bahwa teori itu hukum saya teori hukum ngajar Pak. Iya. Saya ini belajar dari Ibu. Saya nyerap ilmu. Ya, saya nggak ada waktu harus, untuk jelasan, saya nanti nggak selesai saya memberi keterangan bahwa nanti. itu harus ini itu di UHAP apa di mana? Validasi, iya memang itu teori ya kan, teori kan belum. Ya, apakah teori sudah hukum itu yang digunakan dalam praktek, Pak. Iya, tidak jadi hukum positif kita. Sekarang saya kan nggak selesai saya memberi keterangannya, Pak. Kita berikan kesempatan untuk Bu Elsa berbicara. Tolonglah saya bicara dulu. Baik, silakan, ya, Pak. Bu Elsa. Kalau nanti kita berdua lah kita akan memberikan sharing ya. Saya nggak berani bilang Bapak belajar sama saya. Bapak kan lebih bintang 3, saya kan nggak ada bintangnya. Dan kemudian saya itu harus namanya Novum itu di valid ya, akurat, dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh ya, sebagai contoh saya ini bikin amicus curiae yang nanti akan saya bukukan dan akan bisa dibaca se-Indonesia.